UJL pelanggan PLN, uang jaminan pelanggan dan milik pelanggan. Berikut adalah narasi mendalam tentang aliran dana uang jaminan langganan UJL yang dibayarkan pelanggan PLN, termasuk persoalan ketika pelanggan berhenti berlangganan maupun bermigrasi dari sistem pasca bayar ke prabayar, serta integritas PLN terhadap hak-hak pelanggannya, kemana uang jaminan langganan UJL mengalir. Uang jaminan langganan UJL adalah dana yang wajib disetor oleh pelanggan listrik pasca bayar kepada PT PLN Persero saat pertama kali menjadi pelanggan. Uang ini menjadi jaminan atas kewajiban pelanggan dalam penggunaan tenaga listrik. Namun muncul pertanyaan besar, kemana larinya UJL saat pelanggan berhenti berlangganan atau bermigrasi ke sistem prabayar? 1. Ketika pelanggan berhenti berlangganan. Jika pelanggan berhenti berlangganan, akibat pemutusan permanen seperti bongkaran karena tunggakan atau permintaan sendiri, secara prinsip dan aturan, UJL wajib dikembalikan menurut Peraturan Menteri ISDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PT PLN, Pasal 7 Ayat 1-3. Uang jaminan langganan dikembalikan kepada pelanggan dalam hal berakhirnya perjanjian jual beli tenaga listrik setelah dikurangi dengan kewajiban pelanggan yang belum dibayar. Artinya setelah PLN memotong tunggakan jika ada, sisa UJL wajib dikembalikan kepada pelanggan. Namun banyak kasus di lapangan menunjukkan pelanggan tidak pernah menerima uang UJL kembali, bahkan tidak tahu proses klaimnya, apalagi jika pemutusan dilakukan sepihak oleh PLN. 2. Ketika konsumen migrasi dari pasca bayar ke prabayar, perpindahan dari pasca bayar ke prabayar seharusnya diikuti dengan pengembalian UJL, karena pada sistem prabayar tidak ada sistem utang yang memerlukan jaminan. Maka sesuai aturan Perdir PLN nomor 088 ZP-DIR 2016 tentang layanan penyambungan perubahan daya PMISDM nomor 27 tahun 2017 pasal 9 ayat ketiga. PLN wajib mengembalikan UJL apabila pelanggan bermigrasi dari pasca bayar ke prabayar. Dikurangi dengan kewajiban pelanggan jika ada. Namun praktik di lapangan justru UJL ini sering tidak dikembalikan. Konsumen merasa dirugikan karena tak ada informasi atau sistem klaim yang jelas, dan PLN sering berdalih bahwa UJL telah digunakan sebagai saldo awal, atau malah hangus, begitu saja. 3. Kemana UJL? Itu mengalir. UJL disimpan sebagai dana non-operasional yang digunakan PLN untuk menutup risiko gagal bayar pelanggan, bukan untuk investasi atau pembiayaan infrastruktur. Namun ketika UJL tidak dikembalikan, dugaan penyalahgunaan dana UJL bisa muncul karena jumlah pelanggan pasca bayar mencapai jutaan. Dana UJL yang tidak diklaim bisa berjumlah ratusan miliar rupiah. Tanpa transparansi pelaporan publik dan tanpa mekanisme refund otomatis, dana ini seolah menguap tanpa akuntabilitas. 4. Integritas PLN. Dipertanyakan, jika PLN mengabaikan kewajiban pengembalian UJL, itu adalah pelanggaran hak pelanggan. Itu mencederai prinsip Good Corporate Governance, GCG, transparansi, akuntabilitas, keadilan. Itu menimbulkan keraguan terhadap integritas PLN sebagai BUMN yang seharusnya melayani, bukan mengambil hak publik secara sepihak. Tuntutan keadilan dan solusi yang perlu ditegakkan. PLN wajib membuat sistem otomatisasi pengembalian UJL, baik melalui transfer ke rekening pelanggan atau pengembalian tunai. Sosialisasi dan transparansi harus dilakukan secara masif kepada pelanggan. Pengawasan oleh Ombudsman BPK atau Kementerian ISDM perlu diperketat agar tidak terjadi pelanggaran hak konsumen dalam skala besar. UJL bukan dana hibah. Itu adalah hak pelanggan yang dititipkan kepada negara melalui PLN. Bila pelanggan berhenti atau berpindah sistem, maka dana tersebut harus dikembalikan, bukan dihilangkan. Integritas PLN diuji dari bagaimana mereka menjaga kepercayaan, bukan hanya dari suplai listrik, tetapi dari keadilan perlakuan terhadap pelanggan kecil yang sering tidak paham hukum dan prosedur. Jika Anda mengalami hal serupa, Anda bisa mengajukan pengaduan ke Contact Center PLN 123, website resmi PLN Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional, LPKN. Apakah pemerintah dan DPR tahu? Secara formal dan hukum,
pemerintah dan DPR seharusnya tahu, karena PLN adalah BUMN yang berada di bawah pengawasan Kementerian BUMN dan Komisi 6 DPR RI. Ikuti terus Harry Channel agar hidupmu terus berkembang.